ketika tidak wajib kita jadikan beban, maka itu akan melahirkan keluhan. Dan keluhan ini membuat kita tidak bisa menikmati tindakan atau amal ibadah kita. Ketika kita tidak bisa menikmati, maka itu adalah ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna. Tapi kali ini edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang istiqomah. Bisa dibilang juga keajekan kalau kita ngomong dalam berpikir, berperilaku, bersikap secara konsisten. Dan tentu saja konsistensi itu untuk sesuatu yang bernilai baik dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Ketika ada halangan, ada rintangan, kita berupaya untuk selalu bisa melakukannya dengan konsisten, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Atau kita terus-menerus melakukannya, ya. Dan istiqomah ini tentu saja meskipun saya bilang tadi ada output value atau nilai kebaikan, maka istiqomah itu sendiri sebenarnya mengacu kepada perilaku atau konsistensi dari perilaku itu. Apapun hasilnya sebenarnya. Artinya kita tahu bahwa perilaku kita itu pasti punya output atau punya hasil, punya value, punya nilai yang baik. Tapi setelah kita melakukannya secara kontinu, terus-menerus, kita lama-lama mungkin tidak berhitung berapa kebaikan, seberapa baik atas perilaku yang kita lakukan. Tetapi kita hanya melakukannya secara terus-menerus, secara rutin, menjadi kebiasaan. Maka itulah yang disebut atau dikatakan sebagai perilaku yang istiqomah. Nah, dalam berperilaku secara istiqomah ini ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kalau didasarkan pada ajaran, anjuran dalam agama kita, itu bisa kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan. Eh, Di luar mungkin barangkali saja juga ada beberapa ajaran yang itu adalah kewajiban, seperti sholat 5 waktu, atau prasyarat-prasyarat sahnya yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang wajib itu, seperti berwudu untuk melakukan sholat, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bukan merupakan kewajiban, seperti sholat sunnah mungkin, atau puasa-puasa sunnah, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang rutin, misalnya mengaji, memberi, membantu orang. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, itu adalah perilaku yang istiqomah. Kita menyadari hasil dari perilaku tersebut, tapi ketika itu kita lakukan sebagai kebiasaan, kita tidak lagi berhitung tentang hasil itu, tapi menikmati perilaku itu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan istiqomah. Karena apa? Karena di dalam istiqomah itu juga mengandung ikhtiar dan tawakal sekaligus. Dalam perilaku kita untuk mempertahankan kita tetap melakukannya, itu ada upaya atau ada ikhtiar di dalamnya. Tetapi karena kita larut dalam perilaku tersebut, menikmati perilaku itu, maka ada tawakal di balik itu. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya hasil. Kita hanya melakukan tindakan secara konsisten, secara tekun, dan menjadikannya sebagai kesenangan. Nah, ini mengingatkan saya pada kegiatan tadarus di bulan Ramadan. Mungkin teman-teman ada yang punya kebiasaan atau istiqomah mengaji di rumah, membaca Al-Quran, atau mungkin juga istiqomah mengaji di musola, di masjid. Saya teringat tentang penjadwalan dulu di tempat saya bekerja, itu ada penjadwalan untuk tadarusan atau mengaji. Jadi
1 minggu 1 juz setiap orang, dan setiap orang itu nanti punya bagiannya sendiri-sendiri. Jadi hari ini mungkin satu orang bisa juz 1, terus minggu depan juz 2, minggu depan lagi juz 3. Jadi seminggu itu 1 juz. Tetapi dalam seminggu itu karena yang mengaji itu kurang lebih 30 orang seperti halnya jumlah juz, maka akhirnya dalam 1 minggu itu bisa tamat atau khatam satu Al-Quran. Tetapi lama kelamaan kan mungkin orang punya kesibukan, punya halangan, mungkin tidak selalu dalam kondisi sehat, sehingga lama-lama dari 1 minggu jadi molor, 2 minggu baru tamat atau baru khatam gitu ya. Selalu seperti itu. Dan kemudian diubahlah aturannya, tidak selalu seseorang itu wajib untuk menamatkan 1 juz, tetapi ketika di 1 minggu dia sibuk, di 1 minggu berhalangan, itu tidak selalu mengambil kewajiban atau menuliskan namanya, karena itu ditulis dalam sebuah list gitu ya. Dia tidak harus mencantumkan namanya ketika memang di minggu tersebut dia sedang sibuk atau sedang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam membaca Al-Quran. Karena itu sebenarnya gagasan ini mengubah dari jadwal yang rutin menjadi jadwal yang sangat fleksibel untuk masing-masing orang, itu berkaitan dengan kesenangan. Nah, ini balik lagi ke perilaku istiqomah tadi, bahwa di dalam perilaku istiqomah itu harusnya sebuah perilaku itu disenangi. Yang lama-kelamaan kita larut di dalamnya karena senang. Maka itu tadi penjadwalannya itu yang semula wajib dibuat menjadi sukarela. Dengan sukarela ini memang ternyata efeknya akselerasinya jauh lebih baik meskipun itu berjalan dalam beberapa minggu, tapi setelah itu juga ada pelambatan-pelambatan karena fleksibel, karena tidak ada kewajiban. Tapi untunglah ada beberapa orang yang memang senang mengaji, sehingga yang kosong-kosong itu, yang tidak ada yang mengambil itu, mereka langsung berlomba-lomba untuk segera mengaji dan mengambil kewajiban juz itu. Dan dengan didasarkan atas rasa senang ini, kembali performanya juga akhirnya menjadi bagus. Artinya target untuk tamat dalam 1 minggu, ataupun kalau ada molor-molornya mungkin 10 hari gitu ya, tapi itu bisa terlaksana dengan baik karena didasari oleh rasa senang. Dan rasa senang inilah yang harusnya menjadi bahan bakar untuk kita menjadi istiqomah. Maka ketika kita ingin menjadi istiqomah di satu perilaku yang baik, maka temukan kesenangan di dalamnya. Tapi di dalam berperilaku istiqomah ini tentu saja seperti yang saya bilang tadi, kalau saya contohkan dalam mengaji tadi, di dalam beberapa minggu sebelumnya, sebelum kita menetapkan jadwal yang sangat fleksibel itu kan ada banyak godaan juga, mungkin kesibukan, mungkin sakit, ada banyak hal yang bisa kita temui. Maka dari itu, keistiqomahan itu kadang juga diliputi dengan berbagai kendala, dengan berbagai sandungan. Nah, ketika sandungan atau kendala itu alamiah, maka ya tidak mengapa ketika kita di saat itu kita tidak melakukan. Tapi itu bukan berarti kita tidak istiqomah, karena memang natural, halangannya natural. Dan karena memang istiqomah itu butuh sukarela dan kesenangan. Nah, sementara ketika sakit, ketika ada halangan, itu kan kita tidak bisa melakukannya dengan senang. Dan tidak apa-apa sebenarnya. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Nah, itu justru nanti menghilangkan keistiqomahannya. Nah, itu. Jadi temukan kesenangan. Jika tidak lagi senang atau sedang berhalangan, maka juga tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Nah, ini yang perlu kita pilah dalam berbicara tentang keistiqomahan. Kita harus tahu mana tindakan, perbuatan, atau amalan yang itu wajib dan mana yang itu tidak wajib. Ketika tidak wajib kita jadikan beban, maka itu akan melahirkan keluhan. Dan keluhan ini membuat kita tidak bisa menikmati tindakan atau amal ibadah kita. Ketika kita tidak bisa menikmati, maka itu adalah ancaman buat keistiqomahan kita. Makanya ketika itu bukan sesuatu yang wajib, maka tidak mengapa kita temukan dulu kesenangannya. Ketika sudah ketemu kesenangannya, maka dengan sendirinya maka akan jadi istiqomah. Sementara yang wajib tidak bisa seperti itu. Senang atau tidak senang, kita harus memaksa diri kita untuk bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan aturan, ajaran, dan rukun yang
syaratkan. Nah, itu yang disebut istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan pemaksaan. Istiqomah itu bukan memaksa diri kita. Tapi istiqomah itu berupaya untuk menemukan kesenangan dalam tindakan-tindakan di luar apa yang memang seharusnya. Tapi kalau yang sudah seharusnya nyaman atau tidak nyaman, ya kita memang harus nge-push. Tapi untuk perbuatan atau amal ibadah yang itu bukan kewajiban, maka temukan kesenangan. Dengan begitu, di kewajiban kita menemukan keistiqomahan dengan cara memaksa diri kita untuk melakukan sehingga menjadi kebiasaan. Tapi di luar kewajiban, kita temukan dulu kesenangan. Jadi biar yang wajib maupun yang tidak wajib, semuanya nanti akan jadi istiqomah. Demikian pembahasan tentang istiqomah kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.